Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh besar, dalam artian yang baik dan buruk. Dampak baiknya mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama 3 abad. Namun kabar buruknya, Jepang memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa Indonesia. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yakni 3,5 tahun, mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi nyata. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan merenggut banyak hal, padahal mereka mengaku akan memberikan kemerdekaan di awal kedatangannya. Berikut ini sejumlah bukti kekejaman para penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang sangat licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemborkan di awal kedatangan sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata, semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses, sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal seadanya. 2. Romusa atau kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja Romusa direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian atau seragam berupa karung goni yang berkutu. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat. Para tentara Jepang pun mengawasinya setiap waktu. Cambuk, pentungan logam, dan berbagai senjata siap untuk diayunkan kapan saja ketika ada Romusa yang melawan atau berusaha melarikan diri dan mencuri waktu istirahat. 3. Membangun penjara-penjara yang sangat tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Namun saat Jepang menguasai Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat 2 macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher, lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri berdesak-desakan di dalamnya. 4. Menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Seakan penjara yang dibuatnya tak cukup menyiksa, para penjajah Jepang juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Ketika diberi pun, makanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan hanya menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Belum lagi, tahanan juga sering mendapatkan siksaan dari Kempei Tai, polisi militer Jepang yang sangat sadis. Mereka tak ragu mengeluarkan berbagai metode untuk menyiksa orang, mulai dari cambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan pentungan logam, dan lain sebagainya. 5. Diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia Kedua. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin,
Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia, misalnya dengan menyuntikkan bakteri sifilis kepada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa bius, dan lain-lain sebagainya. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran unit 731. Dilansir oleh Historia, salah satunya terjadi di markas Romusa Klender, Jakarta. Sekitar tahun 1942 hingga 1943, ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusa, Surabaya, dan Kalimantan. Diduga unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusa. 6. Tragedi Mandor berdarah, pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi Mandor, atau yang lebih dikenal dengan tragedi Mandor berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada Juni 1944. Diawali dengan rasa benci rakyat yang memuncak terhadap Jepang, muncullah sebuah kelompok anti-fasisme. Mereka berencana untuk pura-pura bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk mendukungnya. Namun tokoh di dalamnya diam-diam memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya diciduk. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat, korban peristiwa ini mencapai ribuan orang yang terdiri atas generasi unggulan Kalimantan Barat. 7. Menjadikan para perempuan sebagai budak seks atau jugun lanfu. Terakhir yang sering terlupakan adalah Jepang menciptakan jugun lanfu. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacuran paksa untuk tentara Jepang. Korbannya mayoritas berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, dan tak terkecuali Indonesia. Perempuan-perempuan itu dijemput paksa dari keluarganya. Seperti itulah kekejaman penjajah Jepang yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
and gentlemen, please welcome Edi Pratamba. Next. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itulah hari kemerdekaan kita.
bangsa